selamat datang di podcast kita. Ngobrol santai tapi ilmu tetap jalan. Oke, bareng aku di sini Risa dan saya Sipa. Di sini kita akan ngobrol tentang gaya komunikasi yang dipakai sehari-hari tapi kalian belum nih sadari karena ini tuh bisa disebut dengan komunikasi non-verbal. Bener banget nih. Jadi karena kita sehari-harinya ngobrol verbal dan jarang banget aware sama komunikasi non-verbal. Nah, jadi kali ini kita akan ngebahas komunikasi non-verbal. Nah, sebelum itu langsung aja kita masuk ke materinya kali ya. Nah, sebelumnya kita akan memperkenalkan diri. Di sini pertama ada aku Sabrina Amelia, aku Suci Novita Sari, aku Naila Khairul Hijrah, dan aku Joan Manuin. Nah, kalian tahu nggak nih, mereka tuh narasumber yang hebat-hebat banget yang kita tuh bakal ngobrol dan ngebahas sama-sama tentang komunikasi non-verbal gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang komunikasi non-verbal, sekarang kita masuk ke materinya aja kali ya, kasih Pak. Betul banget, biar sat-sat kali ya. Nah, ngomong-ngomong tentang itu, apa sih komunikasi non-verbal itu Kak Nay? Nah, menurut aku sendiri komunikasi nonverbal itu komunikasi lewat kata-kata seperti gestur tubuh, cara tatap kita, dan cara kita tingkah laku kita. Dan itu gak cuma kata-kata tapi cara tingkah laku kita, lebih ke tingkah laku kita, bukan cara kita bicara. Nah, juga itu ada pengalaman dari Kak Johan juga. Contohnya kayak aku sama pacar aku nih ya. Pacar aku kan orang Padang ya, dia kan nada bicara tuh keras gitu, kayak kalau ngomong keras. Sedangkan aku Sunda, aku nggak bisa dibentak. Kayak dia tuh ngomong biasa aja tuh kayak keras gitu, kayak aku langsung dibentak gitu loh. Kayak kok aku dibentak sih gitu, kayak sedih gitu. Kayak ya gitu deh pengalaman aku sama cowok aku. Gitu. Jadi Kak Johan ada nggak sih misalnya solusinya atau triknya dari itu Kak? Mungkin kita karena kan pasangan ya, kita harus mengenal dulu siapa pasangan kita, berasal dari mana dia, kayak daerah mana dia gitu, keluarganya, dan kebiasaan mereka berbicara, kebiasaan pasangan kita berbicara di rumah tuh kayak gimana gitu. Mungkin itu sih. Nah, tadi kan Kak Johan tuh dia ngebahas tentang komunikasi dari nada suara. Nah, gue punya nih pengalaman dari ekspresi wajah yang dimana gue kan punya teman yang dimana teman gue tuh emang mukanya tuh dari udah ciri khas banget gitu, kayak emang udah bawaan lahir, mungkin bisa dibilang Ditek itu. Jadi ketika kita lagi santai banget nih gue sama teman-teman gue, nah terus gue kayak lagi nanya ke dia, kayak padahal gue juga ketawa tapi dia nggak ketawa. Gue kira tuh dia bete sama gue, marah sama gue, atau karena emang kata-kata gue yang salah. Ternyata pas gue nanya, lu kenapa lu marah sama gue gitu, terus dia jawab malah, enggak, gue emang kayak gini muka gue. Nah itu bisa tuh jadi komunikasi gue sama dia, karena emang dari ekspresi dianya yang bikin miskom. Nah, itu dia pentingnya kita belajar komunikasi nonverbal, karena ya ada teori kalau Behrian itu menyatakan bahwa komunikasi interpersonal itu 55%-nya itu disumbang dari gerakan tubuh. Jadi pesan itu 55% disumbang dari gerakan tubuh. Nah, 38%-nya itu dari nada bicara kita, intonasi kita, dan cuma 7% aja yang dari kata-kata. Berarti 7% dikit banget ya Kak. Pantesan gue kalau ngomong sama pacar gue nih ya, lebih ke ekspresi lagi sih ini. Kayak gue bilang nggak apa-apa, tapi ekspresi gue tuh kayak dia nggak yakin kalau gue tuh bener-bener nggak apa-apa. Jadi kayak ekspresi gue Sering banget terjadi di hubungan ya Kak Sipa ya. Itu sering banget. Kalian juga pasti. Apalagi cewek ya. Kadang bilang nggak apa-apa tapi mukanya Bohong kan gitu. Dalam hati mah pas ngomong bilang nggak apa-apa tapi dalam hati beda cerita. Makanya penting banget nih kalau misalkan kita tuh harus belajar tentang komunikasi non-verbal. Terus juga kalau misalkan orang yang udah terbiasa bohong tuh dia udah terbiasa mengubah nada bicaranya nih ya Kak. Jadi kalau misalkan kita ngomong oh begini atau oh iya gue nggak apa-apa kok. Nah itu kan kelihatannya mungkin biasa aja tapi gestur tubuhnya dia tuh beda atau berlawanan sama apa yang dia bicarakan. Jadi kita tuh harus mulai belajar tentang gimana sih komunikasi non-verbal itu mempengaruhi cara kita berkomunikasi satu sama lain. Oh gitu. Biar ini ya, mungkin kita menghindari dampak dari miskom ya. Iya. Betul banget. Kayak mungkin nih dari cerita tadi tentang pasangan gue tuh, kayak gue mungkin harus menghindari dampak miskom itu karena seseorang tuh nggak mungkin bakal terus paham tentang gue gitu, peka sama gue gitu. Agak sepi aja, nggak semua orang kan juga tahu kalau apa yang ada dalam isi hati kita kan juga nggak tahu. Terus kalau misalkan diungkapkan juga kan beda lagi tuh, apa yang di hati sama apa yang diungkapkan kan tuh pasti beda. Tapi kalau misalkan gerakan tubuh tuh nggak bisa bohong. Ekspresi mimik wajah itu nggak bisa dimanipulasi. Nah terus gini ya kakak-kakak, ada nggak sih jenis-jenis komunikasi nonverbal yang sering banget disalahartikan tuh apa?
Nah, kayak sama temen Salah terus satunya deh, salah satunya aja kali ya yang sering banget disalahartikan tuh apa sih kayak Kalau aku sendiri kayaknya tatapan deh, tatapan ya. ekspresi Kenapa? muka, ekspresi muka. Soalnya kadang kalau misalkan lagi ngobrol terus tiba-tiba dia diem, mukanya padahal kita lagi awalnya asik ngobrol nih, asik ngobrol. Terus tiba-tiba dia kayak diem. Kita mikirnya kayak yang, ih, gue ada salah ngomong gak ya? Atau misalkan apa kata-kata gue nyakitin dia atau gimana? Tapi kita nggak tahu kalau misalkan itu tuh biasa aja karena dia lagi nggak mood ternyata. Tapi kan harusnya dia ngomong ya kalau misalkan sorry ya gue lagi nggak mood. Tapi dalam percakapan itu tuh dia nggak ngomong sama sekali dan mukanya tuh cuma datar. Dan jadi kita yang ngobrol sama dia tuh jadi kayak ya itu salah ngomong nih. Dan bahkan kita bisa mikir kayak yang takut banget hubungan kita tuh terpertak atau gimana. Salah apa ya? Iya betul banget. Nah, itu tuh yang disebut namanya RBF, resting bitch face. Kita tuh padahal kita tuh baik, padahal kita moodnya baik, tapi wajah kitanya datar, jadi disalahartikan. Padahal kita baik gitu tuh, gara-gara muka kitanya datar jutek aja gitu, ya kan bawa Adela. Tapi kadang ada gak sih orang yang dengan kita kayak gitu tuh orang males temenan sama kita, pernah gak sih ada kayak pengalaman kayak gitu, bukan dari kakak-kakak gitu? Aku pernah ada pengalaman karena emang muka aku ini RBF ya. Aku kalau diem itu orang bakal ngira tuh aku jutek, judes. Bahkan first impression orang-orang ke aku aja tuh itu judes. Ya tapi jujur, saya juga Orang nggak lumrah ya gitu ya, nggak kaget lagi. Iya, kan pernah juga nih waktu ada pelajaran KAP itu kan kita saling merefleksi diri. Nah ternyata orang-orang mandang aku tuh serem, jadi mereka tuh mau temenan sama aku tapi udah keburu jiper duluan, udah takut duluan karena emang mukaku. Tapi setelah ngobrol beberapa kali gitu, mereka tuh bilang ternyata aku tuh nggak seserem muka aku, ternyata aku itu seru, humble gitu. Jadi emang sebenarnya punya resting di bad face tuh salah satu minus ya menurut Gitu. Nah itu tuh ada istilahnya tuh yang don't look by its cover apa? Itu dia maksudnya ya. Jangan lihat dari wajahnya, jangan lihat dari covernya, isi hatinya lebih penting. Nah, kita kan tadi udah panjang lebar mungkin yang ngebahas tentang mimik muka, bisa dibilang tentang ekspresi. Nah, sekarang kayak saya pengen tahu lebih dalam tuh kayak gimana sih kayak komunikasi nonverbal tuh mempengaruhi gestur kita. Mempengaruhi Iya. kehidupan kita Iya, sehari-hari. Tadi kan contoh-contohnya udah tentang ekspresi, sekarang tentang gesturnya lah gitu. Misalnya gestur pernah nggak sih kayak mungkin aku cerita sedikit kali ya. Aku pernah miskomunikasi tentang gestur karena waktu itu aku sama pacarku juga ya. Disclaimer, Ini banyak yang punya banyak sekali ya ini ya. karena kita sering banget miskom sama pacar kita ya nggak sih? Iya. Betul banget. Selain sama pacar sama orang tua. Betul. Berat sekali. Nah, jadi waktu itu aku lagi main di suatu mall. Nah, habis itu kita makan. Habis makan, aku tuh kayak ya udah diam, terus gestur tubuhku kayak gitu, ngerti gak sih? Terus dia bilang, "Kamu marah?" gitu kan. "Kamu marah?" "Enggak." "Kamu marah kok gitu?" "Enggak." Oh, jadi cowokku ini ngebaca gestur tubuhku yang kayak dengan gitu, dengan kayak padahal kayak udah nyender gini kan. Atau bisa aja itu tuh kayak nunjukin kalau misalnya kita lagi kayak yang capek gitu kan sih. Iya, padahal PW lah ya. Padahal bukan marah ya, bukan. Ya, padahal maksud aku tuh bukan marah. Jadi waktu itu aku emang lagi enak duduk terus nyender gini guys. Nah, pacarku ini salah mengartikannya kayak gitu guys. Nah, kalian ada nggak sih? Tapi kadang ya kalau semisal nih gestur tubuh kita nanya, alamat ini di mana ya? Tapi dia gimana ya? Gesturnya tuh kayak yang Kita datar, nanya nada suaranya juga datar gitu. Iya. Kayak maaf mau tanya, nggak maaf sih kadang kayak ini alamatnya di mana ya, terus kita kayak yang di ini orang nanya tapi kayak nada Kadang bicaranya iya. nggak nanya Mungkin gitu loh. dia yang ngasih tahu tuh orangnya mungkin lagi sibuk ngapain lah, terus dia kayak gini doang kayak mungkin gua bakal bingung kemana nih. Tinggal bilang jawabnya nggak tahu gitu ya, nggak usah gesturnya ini.
Nah itu miskom banget sih. Iya. Bisa dia nyasar. Apa jangan-jangan abangnya misalnya si Pan nanya, "Bang, ini arahnya kemana ya?" Abangnya nunjuk ke kiri, tapi matanya ke kanan. Nah, Sering banget. itu kan miskomunikasi banget ya guys ya. Jadi kita bingung nih, abangnya nunjuk ke kanan tapi arahnya ke kiri. Mungkin gimana gitu. Nah, satu lagi nih ya, cewek-cewek tuh kalau ngeliat cowok ganteng tuh biasa ya matanya kayak Padahal bukan kelipan, aslinya mah kode. Dikit gitu. kedip-kedip kalau ke begini nih, senggol-senggolan. Iya, senggol. Tuh, lihat deh ganteng banget tuh. Nah, oke guys, terus sekarang kita lanjut aja. Kemarin kita ini guys, disclaimer, kemarin kita habis jalan-jalan ke Baduy. Iya. Guys. Dan di sana tuh kita seru banget. Nah, sekarang aku mau nanya nih, pengalaman dari kakak-kakak atau aku juga boleh, Sipa juga boleh. Gimana sih pengalaman kalian di Baduy kemarin? Aku pertama ya. Boleh. Buat pengalaman aku pas sama ke Baduy itu seru, asik lah pokoknya walaupun capek perjalanannya jauh. Pada mantap ya. Pegel-pegel tapi seru, ternyata seru. Tapi ada culture shocknya. Ternyata orang Baduy itu ternyata introvert banget. Beda sama kita orang kota, kayak heboh, Iya, berisik, berisik. banyak ngomong, cerewet. Ternyata pas di sana sepi, sunyi, orangnya introvert. Komunikasi juga Iya, jarang pasti ya. komunikasinya juga kurang, jadi kayak oh gitu ya ternyata ya, bingung. Padahal mereka kan sering didatengin sama wisatawan, ternyata tetap introvert ya gitu tuh. Di kayak mah kayak ada kayak beda agak kita kayak heboh Sama kayak aja, gitu ada iya. sama aja, ternyata beda. Tetap dengan ciri khas dia yang introvert itu ternyata. Itu mungkin ya kalau menurut aku ya bisa jadi karena memang udah turun temurun Iya. kayak gitu, atau karena rumah-rumah di Baduy itu kan jaraknya tuh jauh-jauh ya, apalagi di kampung, setelah kampung 3 itu udah wah jaraknya Jauh lumayan banget. jauh tuh. Baru Harus naik dulu baru ke kampung lagi. Nah, perbedaannya juga semakin Mm-mm. beda banget. Beda, Dalam, dalam beda lagi. Apalagi Baduy dalamnya ya. Mungkin kita next kita akan coba Baduy dalam. Iya. Insya Allah. Nah, karena Iya, gitu. rumah-rumahnya yang jauh itu, jadi interaksi antara satu sama lain tuh agak kurang. Nggak seperti kita di kota nih, kita ngelangkah sedikit aja udah ketemu orang, Iya. udah ketemu tetangga, itu udah terbiasa gitu. Iya, bahkan pas aku kesana, aku pikir kayak sama aja kayak di sini ya. Kalau misalkan kita senyum ke orang yang nggak dikenal, mungkin bisa aja si orang ini bakal senyumin kita balik. Karena orang mikirnya kayak, ih ramah nih orang, senyum ke kita. Tapi pas di Baduy itu kayak aku senyum, terus dia kayak yang cuma diem aja, jadi kayak ngerasa kayak ih canggung banget Awkward gitu di sana Iya, lebih. jadi ngerasa canggung banget. Aku setuju banget sih sama kakak ini yang ngomong kalau orang Baduy itu introvert parah. Karena pas aku di sana aku ada Ambu ya, kita manggilnya di sana Ambu. Ada Ambu yang sedang bikin kartun lah ya, kartun. Aku pengen banget nih nge-videoin, nah, terus aku izin dulu kan sebelum melakukan apapun kita harus izin dulu kan. Aku izin nih, Ambu mohon izin boleh nggak divideokan gitu. Nah, terus Ambunya apa reaksinya? Diam. Diam saja karena saking introvertnya kali ya. Karena kan gitu beda desa juga. Iya. Karena kalau beda desa dari 1 sampai 3 awal itu mereka masih ramah-ramah. Iya, loh. masih ramah. Iya. Dan rata-rata juga penjual ya. Penjual. Jadi ramah ke semua. Terutama yang kadang yang di kampung TikTok kali ya. Iya. Karena kan Iya. dia lebih sering. Iya nih, pasti kalian juga pernah kan sering denger kampung TikTok Sarti ya kan? Iya. Kak Sarti, Kak siapa lagi? Nah, Nah, itu Banyak mereka banget. adanya di kampung 3 awal tiga pertama gitu. Jadi kalau misalnya setelah TikTok guys. nah setelah kampung 3 itu tuh beda lagi guys. Karena nggak ada listrik ya. Iya, Kita nggak ada listrik, listrik, gelap. nggak ada Sinyal sinyal juga nggak ada di Sama kampung sekali. Iya, udah nggak ada. Sama kalau dari kampung 1 sampai 3 itu kan masih sering bolak-balik Betul. Ciboleger ya. Jadi mau nggak mau mereka harus menyesuaikan dengan orang-orang yang di Ciboleger, yang mana orang-orangnya tuh kayak seperti penjual Iya, kayaknya, penjual-penjualnya. ngomong juga. Dan Di mereka kampung 1 sampai 3 itu juga masih bisa pakai kris kok. iya. Jadi kalau misalkan kalian mau ini kalian nggak usah khawatir nih. Aduh, Baduy ini nggak ada sinyal, tenang guys. Kampung 1 sampai kampung 3 masih tersedia sinyal dan listrik. Bahkan bisa bayar pakai kris juga. Jadi aman bawa uang ya. Iya. Gue nggak mau cash, lupa nih. Bisa pakai Biasaannya kris. Gen Z. Bener banget. Tapi
Dan ini Tapi tetap harus bawa uang ya guys, soalnya di kampung yang keberapa ya yang kita makan bareng itu tuh, 4 ke atas lah. nah itu kampung itu tuh udah nggak ada sinyal, jadi Sinyal, harus sama ada uang cash guys. Jadi semenjak nggak ada sinyal tuh kita menghilangkan bosan kita mungkin dengan berinteraksi dengan interaksi sosial sesungguhnya ya. Sesungguhnya. Tidak, kita tidak mau main HP. di sana. Walaupun kita bingung nih mereka cek-cek, tapi kita juga harus menyesuaikan mungkin dari postur gaya kita, komunikasi kita seperti apa ke mereka. Itu penting banget untuk kita observasi dulu gimana budaya di sana. Benar, karena kan kita yang datang ke mereka, Iya. bukan mereka yang datang ke Kita yang harus menyesuaikan ke mereka sih. Iya. Benar. Itu solusi penting ya. Terus kita juga ada wawancara kayak ini nggak sih, ke mana tuh, ke penjual duren kan, terus iya. makan duren tuh. Naila sama Satu makan Iya. Kita makan durian enak banget Duriannya tuh, enak, durian. Nah, Ini ini dia. dia beli ke abang-abang. Video klipnya di sini guys. Iya. Kita wawancara dengan penjual durian ya. Iya. Video klipnya dan kita juga foto-foto juga. Ada duren ya juga, ada duren nggak? Ada. Oh, ada juga. Enak. Oh, mantap. Walaupun harganya sama di kota, tapi suasananya beda karena kita makannya langsung deket pohonnya dan suasana adem Dan pokoknya. alam ya, Alam banget. Menyatu dengan Nah, itu alam. kan Naila nih yang beli ke abang-abangnya. Iya. Gimana sih komunikasi lu ke dia tuh, kayak cara pandang lu ke dia tuh pas ngomong gimana? Nah, sebelum aku wawancara sama pelanggannya, penjualnya itu kan nggak tahu tuh ternyata sebenarnya gimana. Alhamdulillah sih ramah, kayak kita nawar kita masih bisa nawar, nggak ada gestur yang aneh-aneh lah, nggak bisa nggak jutek, nggak apa, ramah. Ternyata pas setelah kita wawancara, kita nanya ke pedagangnya itu, ternyata pedagangnya itu menyesuaikan dengan pembeli. Kayak kita ramah, Iya. dia ramah juga. Iya, kalau pembelinya ramah, kayak ngomong, dia juga bakal ngomong. Tapi kalau pembelinya Biasa jutek, cuek, biasa aja, dia lebih bisa kayak gitu. Mirroring treatment ya. Dia lebih menyesuaikan dengan pembelinya gitu tuh. Bukan dia yang menyesuaikan pembeli, tapi Iya. pembeli menyesuaikan dia. Kalau di kota kan penjual yang harus Menyesuaikan menyesuaikan diri. pembeli. Karena kan kalau di kota Kak, pembeli itu adalah raja Iya. gitu ya. Iya. Kalau kita sana beda karena Beda. sana alam banget. Nah, aku kan beli gelang ya, gelangnya murah banget loh, 10.003. Itu mungkin pedagang itu lebih ramah ya ketimbang kayak yang di rumah-rumah kayak abu-abu tadi pemilik rumah. Karena kan pedagang itu lebih ke sering ketemu banyak orang pembeli ya, kayak kita Pedagang keliling gitu ya. Iya, pedagang keliling tuh banyak banget guys di sana. Jual gelang, gantungan kunci, nama huruf gitu loh. Bahkan ada kerokan juga yang itu tuh dari buah. Jadi mereka tuh bikin gantungan kuncinya juga dari buah-buahan loh. Dia alami banget, dia nggak kayak Alam. bahan-bahan kayak gimana, dia benar Benar. dari hutan, Dari hasil dia sendiri gitu dari dijual. buah, dari bambu, dari kayu-kayu gitu ya. Bahkan material di sana juga minim banget yang hasil produksi manusia. Iya. Jadi mereka masih Bener-bener mengandalkan bambu. alam. Daun, betul banget. kayu, bener-bener. Dan bahkan kalau misalkan mereka bangun rumah itu bisa hampir ratusan orang. Dan itu sehari bisa sampai berapa orang? 20 rumah maksudnya. 20 rumah. 20 rumah. Satu hari itu bisa jadi 20 rumah guys. Karena mereka saling kerja bakti bareng. betul banget. Benar. Berarti komunikasi di situ bagus banget. Bagus. Bagus. Walaupun kita secara Ah. taunya tuh dia introvert, tapi Mungkin sama warganya mungkin apa sih, Lebih ke lebih saling gotong royong. Iya. Nggak kayak sama Saling kita terbuka, udah pemakan datang satu sama Karena lain. mereka tuh kekeluargaan. guys. Iya kan, nggak ada sinyal, nggak ada mau ngapain lagi gitu tuh ya, Tapi ngobrol. fun fact-nya ya, aku nanya ke ada namanya guide kita namanya Kang Adi. Iya. Nah, aku nanya ke dia kan, aku nanya Kang Adi kan main HP nih ya kan, Iya. dia kan tinggalnya di kampung ketiga yang dimana masih ada sinyal ya. Iya. kan? Nah aku nanya nih ke Kang Adi kan main HP, aku nanya, Kang Adi pernah nggak sih check out Shopee gitu kan, Iya. check out main TikTok. Nah aku penasaran nih, terus katanya iya saya juga check out Shopee, makanya kalau tengah malam saya selalu check out Shopee katanya gitu. Terus aku ngomong, lah terus dikirimnya gimana Kang? Mereka ini kurirnya datang ke kampung 3. Wih kataku keren banget kurirnya ya, bisa Tepuk tangan dulu nggak sih buat kurirnya? keren loh kurir Baduy. Keren banget. Terus aku nanya, nah terus kalau misalnya yang Baduy dalam kan nggak ada sinyal ya kan, nggak ada listrik apapun. Nah terus mereka pernah nggak sih check out juga? Mereka juga check out. Ke check outnya mereka harus naik dulu ke atas, mereka check out ninggalin duitnya untuk COD ke bawah ya. Oh ya maaf, ke bawah, mereka ke bawah ninggalin duitnya untuk COD. Misalnya nih Kang, aku mesen barang, aku tinggal di sini, nanti kalau datang di sini ya.
kayak gitu mereka caranya guys. Mereka juga sebenarnya sama kayak kita sih, cuman mereka lebih mementingkan budaya dan adat mereka. Di dalam juga nggak boleh ada kamera. Betul. Iya. Itu dilarang masih banget. alami, bahkan mandi aja nggak bisa pakai sabun guys kalau di dalam. Karena emang adat istiadat dari leluhurnya tuh kayak gitu. Betul banget. Dan mereka tidak menggunakan tulisan. Jadi setiap tradisi itu ditentukan lewat kata-kata. cerita ya. Cerita lewat Tidak cerita. tertulis. Tidak tertulis. Tulis. Benar banget. Terus ada juga nih kata Kang Adi kalau misalkan di Baduy itu suka ada kayak apa ya, ronda atau semacamnya itu yang berapa bulan sekali itu pembersihan. Pembersihan. Oh ya, Ya, kan? Ada pembersihan tuh setiap berapa bulan sekali Kak? 3 ya? 3 bulan. 3 bulan. Itu gunanya buat apa tuh? Itu Gunanya? Mencegah untuk keseringan main handphone gitu. Iya, Jadi istilahnya mah kayak razia kan sih? Iya, kayak razia. Kayak razia gitu guys. Jadi Bersih-bersih gitu ya? Iya, bersih-bersih. Jadi tiap berapa bulan sekali itu mereka akan mengadakan bersih-bersih Iya. handphone. terus yang mereka yang megang HP nih dipantau sebenarnya guys. Ada yang namanya yang atasannya Uung ya. Puun guys. Nah, Puun. Nah, jadi di bawahnya Puun tuh ada apa namanya yang mantau warga-warga atau warga Baduy ini yang main sosial media tuh ada yang mantau. Jadi nggak bisa macam-macam juga sebenarnya mereka tuh. Yang main TikTok, main Instagram, nah mereka sebenarnya dipantau. Nanti pas ada pembersihan baru tuh dicek-cekin, dirazia kayak gitu. Bahkan Kang Adi juga cerita ya Kak, kalau misalkan ada warga Baduy yang disuruh milih nih antara transportasi atau budayanya. Betul. Tapi dia lebih milih itu loh, budaya yang contohnya yang dibegal itu ya. Iya. Viral. Dia kan yang aku denger ya dari ayahku juga cerita, dia nonton dari YouTube, katanya tuh dia lebih milih, dia kan karena kebegal berdarah ya tangannya, dia lebih milih jalan berdarah-darah ketimbang naik transportasi. Iya, benar. Itu tuh udah Baduy dalam kan, bener-bener ngituin adat banget, dia nggak bisa ngebantah soal adat. Nah, pas gue tanya Kang Adi tuh gimana sih kayak perilaku atau dari kita nih, misal kita melanggar adat nih, kita melanggar adat dia, apa sih Konsekuensinya. konsekuensi dari yang dilakukan gitu ke kita gitu. Ternyata mereka tuh sebenarnya sebelum kan ada warga Baduy yang mau bisa keluar gitu Iya. kan. Nah, mereka tuh ada ritualnya sendiri guys. Iya. Sebenarnya mereka mau melakukan apapun tuh mereka ada ritual gitu, apapun Benar-benar. itu gitu kan. Betul. Nah, ada satu cerita warga Baduy yang mau keluar gitu kan dari Baduynya. Nah, itu mereka yang mau keluar, mereka di tempat di kampung, Satu kampung khusus nih. satu kampung namanya apa ya? Apa ya, lupa lagi. Nanti kita sedikit lupa. Jadi ada satu kampung untuk mereka yang mau keluar dari Baduy dan dikurung di 40 hari. Iya, Gitu. Sebenarnya isolasi. Nah, ya istilahnya itu isolasi selama 40 hari. Jadi ibaratnya kayak harus mikirin dulu benar-benar mau keluar atau enggak gitu. Selama di kampung itu ya guys ya. Ada kok kampungnya namanya, tapi saya lupa. Bukan yang mau keluar juga Kak, bukan yang mau keluar juga, tapi kayak kalau misalkan lagi ngelakuin kesalahan, bukan Dia Tapi ngelanggar mau keluar adat. juga. Iya benar. Jadi misalnya mereka nggak mau tinggal di Baduy lagi nih, mereka maunya tinggal di kota. Iya. Nah itu sama mau ngelakuin kesalahan, mau itu pokoknya di situ kampungnya kayak Selama gitu. 40 hari. 40 hari. Karena ada di Baduy dalam, kata Kang Adi tuh fotografer yang benar-benar memaksain moto di Baduy dalam. Betul. Nah itu tuh dia dengan pengennya memiliki foto yang di Baduy dalam itu. foto di Baduy dalam yang tidak dimiliki semua orang. Jadi fotografer tuh nekat banget buat foto di Baduy dalam, akhirnya dia kena konsekuensi itu. katanya. Setahu aku hasil fotonya juga Iya. ngeblur semua Ngeblur, ya. dan dia juga Oh, sakit. semua. Dan dia juga Iya kena betul. sakit. Dan dia kena dia harus sakit. balik ke Baduy Dalam. lagi untuk ngelakuin kesalahannya dan minta maaf ke petinggi-petinggi desa Betul. sana. Jadi nggak bisa sembarangan banget kalau di Baduy. Benar-benar. Mereka masih bersangkut pautan sama hal-hal yang budayanya tinggi gitu, adatnya tinggi banget. Turun temurun dari Turun-temurun. leluhur. Dan Betul banget. setahu aku juga ya, di Baduy itu ada semacam kayak pensucian gitu. Jadi karena di Baduy luar tuh sering keluar masuk turis, dan kita kan dan orang Baduy itu takutnya turisnya tanda kutip macem-macem lah. Jadi setiap aku lupa, tapi ini setiap beberapa bulan sekali pasti ada pensucian. Betul Setiap yang tadi kita omongin ya, Iya, 3 bulan bersih. sekali ya bersih-bersih Ah, pensucian. ini lebih ke karena orang luar, bukan karena orang orang dalam. dalam. Jadi aku bilang pensucian. Betul.
Next bahas ke komunikasi nonverbal lagi guys. Komunikasi non Cukup. Nah, terus kalian ada nggak kemarin lihat warga Baduynya sendiri tuh ngomong nonverbal, komunikasi nonverbal, misalnya kayak mereka secara tatap-tatapan atau mereka tanpa harus komunikasi tapi mereka ngerti. Kalian pernah lihat gak kemarin di Baduy kemarin? Nah, itu pengalaman saya. Jadi kan pas kita dari tempat duren tuh, kan kayak teman-teman saya tuh Naila, Nalisa tuh udah duluan kan. Saya terakhir saya ada foto siapa saya namanya lupa. Cuma Angpulu. iya. Nah itu saya moto sama dia. Nah saya bilang kayak izin foto kita foto yuk gitu. Tapi dia nggak ada respon kata-kata atau ucapan. Tapi dia langsung dari Mau gestur gitu. tubuh dia tuh langsung maju. Jadi itu termasuk komunikasi nonverbal ya. Jadi mereka tanpa ngomong kayak yaudah yuk gitu Iya, ya. action ya, Iya, adanya dia benar-benar. berarti mau sama saya. Berarti ada pengalamannya lo ya Kak Siva. Kalau aku kemarin kayaknya belum nemuin sih komunikasi nonverbal ya. Sama, kita juga belum nemuin. Ya, Itu karena kayak kita foto di bawah sama Kenapa tuh? anak-anak, dia kan juga kayak ayo foto gitu, dia diem-diem tapi Dia mau tapi gaya. gitu. Gaya, bisa gaya loh itu. oh yang anak kecil itu ya? Iya, Oh anak iya, iya. Nanti kita tunjukin fotonya guys. Nah kan tadi kita udah ngebahas tentang gestur, mimik muka, sama apa lagi? Nada bicara, ya kayak intonasi gitu. Nah sekarang kita bakal ngebahas mungkin kita dari pengalaman kita juga sih, dari mulai sentuhan kali ya, dari sentuhan komunikasi nonverbal tuh bentuknya kayak gimana gitu kan? Oh, kalau cewek biasa nih, kayaknya cewek nih nggak bisa bohong nih tentang ini. Kalau nggak cowok ganteng aja, kalau sama temennya pasti Nah iya. kedip-kedipan. Kalau nggak senggol-senggolan gitu. Itu bukan berarti suka, cuma kayak wah ganteng. Enak untuk dipandang mata. Iya, ya. refreshing. Sangat Benar, di mata. Dan Iya. sentuhan juga bisa disalahartikan kalau kita nyentuhnya nggak tepat. Kadang kan misalnya kan kita sentuh kayak gini itu kan biasa kan, kayak misalnya ada sentuhan misalnya cewek sama cowok walaupun temen kayak sentuh bercanda ngerangkul itu kan bisa diartikan Disalahartikan ya. iya kan kayak Lagi deket nih. kayak nggak deket, terus juga bisa disalahartikan kayak kurang sopan masih tiba-tiba langsung padahal kayak ngobrol biasa gitu tuh. Oh gitu. Berarti kalau orang yang nggak tahu, kalau gue ngekelas sama dia gue cemburu dong ya. Iya. Bisa jadi miskom banget itu bagi gue. Padahal kan bercanda tapi kan kayak rangkul kan gimana Apaan sih pegang-pegang gitu gitu. ya. Kan kadang juga ada perempuan yang ngerasa kalau misalkan walaupun sedekat apapun sama cowok, kalau ngerangkul banget tuh Nggak ngerasanya sopan, nggak sama aja nggak sopan. sopan Iya, gitu. pelecehan itu. Iya benar. Bisa ngangkut pelecehan loh. Iya, betul. Kalau tanpa konsen. Nah makanya itu tuh bisa miskom juga guys, bisa merusak hubungan pertemanan juga kan. Iya. Makanya kita lihat-lihat sih kalau kita sama orang deket tuh ya nggak apa-apa gak sih kayak gitu. Kalau misalnya sama cewek mah bisa kayak cewek sama cowok ya udah itu udah beda. Kalau konteksnya. cewek sama cewek mah mau pegang tangan begini juga ya udah oke Iya, aja. oke aja. Soalnya nih, kalau cewek sama cewek pegangan tangan begini kan udah Ya, biasa. udah biasa. Tapi kalau cowok sama cowok, orang pasti mikirnya apa? Guys, Beda banget. Iya, banyak disalahartikan kan. Berarti bisa disebut kode lah ya. Iya. Tapi sentuhan juga bisa disebut sebagai kita berempati, kita Kasih kita sayang. iya, Iya, kayak kan? misal nih kayak Lagi dia lagi berduka. sedih tiba-tiba Iya. gue pupuk, terus kayak Iya. gue peluk, itu kan sentuhan dari Iya. hati gue kan, Iya, berarti gue betul. empati, gue kayak ih sudah ya jangan sedih. Gitu. Apalagi cewek tuh butuh banget sentuhan kayak Iya. Oh, physical touch. Apa nih? Sentuhan physical touch aku. Aku physical money. Kayaknya semua cewek suka banget ya. Selain physical touch, kita suka physical money. Nomor satu itu. itu mah beda ya. Oke, Terus, apalagi nih kak? Kok Lanjut. host kita diem-diem aja sih? Mungkin itu ya. Kita udah haus banget nih BTW guys, tapi host kita nggak ada Mungkin ini kali ya. inisiatif. Kalau kita mau main nih kayak OTW gitu. Bisa nggak? Bisa nggak? Itu masuk waktu. Nanti. nanti dikat dulu. Lagi dong. Udah baca yang mana sih? Sentuhan. Berarti tadi kan tentang empati kan kita udah Sentuhan. empati udah sentuhan, tapi ada juga loh sisi negatifnya kayak
kayak kita tuh kayak lagi kesel nih sama orang, kayak gue kesel nih sama dia, gue tonjok aja lah dalam hati gue, kayak gue udah kesel banget nih, udah mendem banget dari kemarin-kemarin nih, nyewetin banget nih. Terus Dari hati nih, kayak dari hati banget kayaknya. terus kayak fisik gue tuh kayak nggak bisa nahan, kayak langsung negatifnya tuh gue nonjol, gue kayak gini ke dia tuh, itu dari nonverbal yang sentuhan negatifnya. Jadi nggak bisa menahan amarah ya. Iya. Sini nggak? Gabrak gitu. Ada istilah juga senggol dikit bacok. Oh, gitu. senggol Kan? bacok. Ini lelaki guys, lelaki kayak gitu. Kan tadi sentuhan udah, terus kita ngebahas tentang nonverbal dari segi waktu. Iya, waktu. Nah, Aduh, itu sering tuh banget sih. sering banget nih. Ada dari kakak-kakak ini ada nggak pengalaman? Mungkin kalau kita cewek-cewek mau main ya kayak bukan buat cewek aja sih, kayak semuanya kayak Semua OTW nih kalangan. gue gitu, tungguin ya gitu. Nah, itu sering banget tuh ya, padahal. kita lagi mandi. Nah, gitu. itu sering OTW banget tuh. mandi. Itu kebiasaan siapa nih di sini nih? Kayak Semuanya. semua Iya. Mohon maaf, saya tidak ya. Karena gue pribadi dulu nggak begitu, cuma kayak pas dateng terus belum ada orang, jadinya makin mikir Ya jadi males. ngapain gua on time kalau mereka nggak on time. Kebiasaan buruk, Iya. kebiasaan buruk orang Indonesia nggak sih? Ngaret ya, Ngaret. Males banget itu Indonesia tuh. Tapi kalau dari segi waktu tuh menurut gue tuh gini, kayak gue lagi presentasi nih, berarti kan gue ngomong panjang lebar tentang jelasin materi itu kan, berarti itu tentang waktu yang dimana gue tuh nggak ngasih waktu kalian buat ngomong, jadi waktu ini tuh komunikasi buat gue doang, atau mungkin kayak gue ngasih waktu ke kalian kalau gue bilang ada yang mau bertanya, berarti kan gue bener-bener ngasih waktu ke audiens gue gitu, itu namanya kayak dari nonverbal segi waktu sih kalau menurut gue. Bisa sih. Kalau gue tadi sepakat sama Johan sih, kalau misalkan tentang OTW, kita udah ngomong OTW, kita udah ngomong OTW, kita OTW beneran. Yang satunya masih mandi. Iya, aduh, Kesian yang on time udah nunggu iya, sih. buang-buang waktu. Kasihan aku yang selalu on time gitu guys. Kecuali karena macet ya. Iya, itu masih Kalau ditoleran. Tapi nggak semua alasannya macet guys, tolong. Baca tuh jadi alasan loh. Oh, kalau mau foto atau enggak video langsung. Aduh. Mau macet atau enggaknya. Tapi kadang kalian tuh suka kesel gak sih sama ngomong nih, kita lagi ngomong sama orang atau chattingan sama orang itu tuh low respon banget, kalian pada kesel gak sih? Lemot gitu ya. Kesel banget, apalagi cuma direct doang. Itu kerjaan siapa? Kalian tahu nggak sih? Pengalaman yang tanya. Malu banget. Sampai gua harus telepon baru direspon. Lebih ke curhat kayaknya nih ya. Berarti kan lebih ke dampaknya gak sih? Iya. Dampak apa kayak apa sih? Dampak. Dampak ya? Dampak dari Dari orang yang low respon banget ya. Iya. Jadi Iya, tuh kita harus benar-benar kayak menjadi pendengar aktif, mungkin kayak kita benar-benar ngerespon dengan waktu yang cepat biar tuh teman ngobrol gue tuh ngerasa dihargain kalau dia tuh lagi ngomong. Jadi kita harus benar-benar efisien waktu kita, bukan tentang kita mau kemana, kita begininya kapan, tapi tentang gimana kita itu ngeresponnya tuh lama atau cepat biar dia tuh ngerasa dihargain aja. Jadi Iya. ya, jadi kita berusaha untuk menjadi pendengar yang aktif Dan Iya. baik ya. Oke. Nah, terus dari tadi udah sentuhan, sekarang nonverbal dari segi pakaian atau aksesoris lah. Ada nggak sih dari Iya. kalian yang pernah lihat pakaian teman kalian misalnya apa terus jadi miskom ke kalian, kok gitu sih pakaiannya gitu. mungkin Naila kali ya. Naila kayak gue perhatiin lebih sering pakai hitam gak sih, Nay? Iya, baik banget. Karena padahal hitam tuh tanda simbol yang kalau kata orang berbuka lagi sedih gitu ya. Iya, banyak Tapi banget. bener gak sih kayak gitu? Iya, banyak banget yang kayak kenapa sih hitam mulu? Padahal sampai orang tua juga coba hitam mulu kayak kalau nggak hitam coklat, karena Iya. mood gue ya suka aja warna hitam Gelap tuh, ya. gelap tuh kelihatan cerah, dan juga kayak kan gue badannya agak gede jadi kelihatan kurus, Oh, jadi iya, suka iya. aja gitu tuh. Setuju aku juga. Tapi lebih pede pakai baju hitam. Kalau baju cerah tuh kadang kitanya minder karena Bener. terlalu bersinar banget. Apalagi yang gitu. kulit yang tone, Skin tone. Padahal nggak lagi berduka dan nggak lagi sedih, emang ya suka aja Iya, gitu. kan? Kadang ya itu bikin miskom juga. Bener. Kalau
Ya, terus kalau ada orang aku sendiri aku suka lumayan pakai baju cerah walaupun kadang suasana moodnya tuh lagi nggak baik tapi lagi pengen aja pakai baju cerah jadi kayak baju tuh sebenarnya nggak bisa menentukan mood orang sih. Jadi jangan sampai salah paham ya guys. Bener-bener. Karena aku juga punya pengalaman nih. Aku kan memang suka pakai baju yang agak mini lah ya. Mungkin orang-orang tuh nganggapnya kayak ih cewek nggak bener nih Iya, karena pakai iya. bajunya mini-mini banget. Padahal nggak kayak gitu. Maksudnya lu ngeliat gue kayak gitu, tapi kan lu nggak bisa nyentuh gue juga, lu nggak bisa interaksi sama gue. Jadi jangan nganggep orang yang pakai baju mini-mini itu tuh Orang nggak yang bener gitu ya. Padahal mah enak sembrimi ya kan. Iya, padahal emang karena ya lucu aja gitu loh karena ya ampun bajunya lucu banget dibanding Lebih baju modis ya. gitu. Tapi kan kadang baju yang kita pakai tuh pasti ada maknanya kan ya. Dimana tuh kalau baju ada polisi pakai baju seragam polisi berarti emang dia polisi gitu kan ya. betul. Tapi kalau tukang parkir nih pakai baju polisi kan kalian pernah lihat nggak sih? Oh pernah. Iya, pernah itu Bisa dibilang polisi nggak? Enggak. Kenapa gitu? Karena ya Katanya itu sih bukan ya. profesi dia gitu loh. Karena dia parkir tapi pakaian dia tuh polisi. Itu yang bisa bikin salah paham juga Pernah. Tapi dari jauh nih ada satpam yang lagi di pinggir jalan lagi ngeluarin mobil. Kirain kok itu polisi. Padahal ya iya. Takut banget gitu. Polisi. Ternyata satpam gitu loh. Iya kan? Tapi aku pernah dengar loh dari orang sekitar rumah aku itu katanya bentuk menghargai satpam tuh kayak apa ya? Ya itu dia tuh kayak menghidupin lalu lintas seperti polisi. Iya. Katanya itu. Oh, Jadi dia ngehargain kebanyakan. dia sendiri, jasa dia Iya, sendiri. menghargai gitu. Jadi bentuk penghargaan ya baju. Iya. Jadi bisa sebagai suatu bentuk menghargai gitu. Tapi kadang ya dari pakaian juga kita kadang bisa salah paham loh. Kadang nih kayak kita nggak bisa nih ngelihat ekonomi dia gimana. Misal gue baru ketemu sama orang nih di suatu konser mungkin ya. Kayak dia pakaiannya mewah banget, ih dia orang kaya anjir. Kayak cowok nih, gue deketin dia orang kaya nih. Padahal mah nggak juga kan ya. Iya, bisa bikin kayak kesalahpahaman banget ternyata pas Betul kita banget. udah deketin ternyata zon. Jadi Ya siapa tuh? dress well tuh ngaruh ya. Iya, Dress well tuh ngaruh apalagi banget. di zaman sekarang orang-orang udah berlomba-lomba buat kayak gue keren aja, Dress well. kayak dress well gitu. Tapi itu lebih bagus sih sebenarnya. Dress Iya. well. Iya, Dress untuk well. menghargai diri sendiri aja Personal branding Nah. ya. Iya. Dress well Tapi tuh. kalau disalahartikan tuh bisa melenceng banget ya. Itu menurut aku ya itu salah orang yang menaruh ekspektasi tinggi, bukan salah orang yang dress well gitu. Betul. Karena dengan dress well dia lebih menghargai diri dia sendiri gitu. Itu lebih ke cara pandang kita ya nggak sih? Betul. Betul. Makanya balik lagi kita harus aware juga guys Iya, sama aware diri hal yang kayak sendiri gitu. sama orang lain juga. Gak berasa lah ya kita udah ngobrol dari tadi tentang komunikasi nonverbal apa aja jenis-jenisnya, terus juga kita udah cerita tentang pengalaman kita kembali kemarin ya kan. Iya. Udah nggak kerasa kita udah berjalan selama 30 menit lebih kali ya ini ya. Nah sekarang kesimpulan dari aku sih komunikasi nonverbal itu sebenarnya kita harus lebih aware lagi ya guys ya. Jangan terlalu cuek gitu sama komunikasi nonverbal karena bisa bikin miskom gitu ya Kak Sipa ya. Bisa bikin Iya. miskom. Dan terus juga selain bikin miskom kita harus memperhatikan dampaknya juga nih sama aja ya Bu. Betul banget. Ya ada dampaknya benar. Dari diskon itu kan biasanya ada dampaknya. Betul, ada dampaknya. Dampaknya itu apa? Kita bisa salah ngerti gitu. Misalnya Misalnya kalau di hubungan pertemanan juga ya itu tadi karena salah pengertian tuh juga bisa ngertakin hubungan pertemanan ya. Dari segi budaya juga, Iya, betul. budaya Indonesia sama budaya luar negeri kan beda. Itulah pentingnya kita mengetahui nih komunikasi nonverbal di setiap daerah, di setiap negaranya masing-masing. Kita juga harus menghargai juga komunikasi nonverbal dari si itu gitu Asalnya. di mana gitu. Nah, kita Kayak suku juga Baduy kemari. harus lebih peka nih sama apa yang orang lain gunakan mulai dari pakaian, terus aksesoris, betul, bahasa, gerakan tubuh, sama nada suara lah. Kita harus Wajah benar, juga ya, ekspresi wajah ya. kita harus Aware lah. Lebih aware gitu. apalagi yang tentang pakaian itu gitu. Jadi kita nggak bisa melihat dari cara pandang kita aja. Iya, Don't betul. judge by Jadi cover. betul, don't judge by cover. Don't judge Dan salah lagi guys. Oke. Jadi sampai sini aja kali ya podcast kita ya Kak Sipa ya.
kita akhirin sampai di sini dulu podcast kita bersama aku Risa dan juga saya Sipa. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.